Ya, kita doa dulu ya. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Saatnya kami baca firman-Mu, kami juga mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapak, dan urapi setiap kami. Tidak ada yang terkecuali dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika kami mendengar firman, kami mengerti, kami menyambut, dan kami mengerti, kami melakukannya. Sehingga hidup kami hidup yang berbuah. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Kita hari ini dari Matius 17 ya. Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, saudara, ini Tuhan Yesus dimuliakannya di atas gunung ya, di atas gunung yang tinggi ya. Nah, gunung yang tinggi itu juga berbicara tentang masa yang sulit buat saudara, apalagi udah umur untuk naik itu, dengkulnya juga perlu dipersiapkan ya kan. Terus juga fisiknya juga ya. Biasanya bicara tentang gunung tuh dengan persoalan, permasalahan, kesusahan gitu ya. Tapi satu hal, sebenarnya gunung itu juga naik level. Untuk kita naik level up, naik tingkat, naik peringkat, ya kan? Nah, maka itu di dalam Tuhan Yesus, di sini di dalam bacaan Matius 17 tadi, Tuhan Yesus membawa 3 orang murid ke atas gunung itu. Ada Petrus, ada Yakobus dan Yohanes. Di situ dikatakan mereka sendiri saja. Padahal bersama Tuhan Yesus, tapi dikatakan mereka sendiri saja. Nah, dalam arti persoalan ini, dalam seringkali saudara naik ke gunung, saudara memang nggak pernah gandeng-gandengan tangan ya. Kesulitan-kesulitan saudara semua sifatnya pribadi, ya nggak pernah bersama-sama. Meskipun sejenis, tapi saudara setiap pribadi memiliki kesusahan masing-masing. Ya, nah di sini Tuhan Yesus membawa ke gunung, ya. Matius 17 ayat 20. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau kita kan bilangnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, betul gak? Tapi di Matius 17 ayat 20, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ngalami juga hal yang mustahil terjadi. Gak ada yang mustahil bagimu maksudnya. Gunung diupamakan tadi tuh, ada persoalan, permasalahan, kesusahan, tapi tujuannya ada naik level. Melihat yang lebih tinggi, melihat bisa jauh ke depan, melihat hal yang indah bersama Tuhan. Karena saudara, kenapa gunung itu dianggapnya sesuatu persoalan? Karena saudara perhatikan, ketika di depan saudara ada gunung, penglihatan saudara terhambat, terhalang oleh gunung itu. Sama seperti kehidupan saudara. Ketika saudara mendapatkan sesuatu hambatan, suatu persoalan, kesusahan, kesulitan, saudara kayaknya semuanya ada di depan mata tuh kesusahan semua. Kok kayaknya gak ada jalan keluar, itu seperti gunung. Naiknya juga kayaknya seolah-olah berat, menyelesaikan puncak, mau sampai ke puncak juga berat ya. Nah, seperti itu umpamaannya. Tetapi saudara perhatikan di sini. Makanya saya di sini lihat, perhatikan siapa yang bawa saudara ke gunung. Di ayat ini dikatakan Tuhan Yesus membawa murid-muridnya, spesial tapi ya, pilihan ke gunung. Jadi bukan saudara. Jadi pastikan ya saudara, setiap saudara mengalami kesusahan, asal jangan karena keinginan saudara yang bikin kesusahan itu. Tapi kalau kesusahan itu datang ke saudara, percayalah Tuhan Yesus yang membawa saudara kepada gunung itu. Amin saudara. Tuhan Yesus mau tujuannya tadi, naik levelnya saudara. Ayo mari anakku ke gunung. Mari muridku kita ke gunung, ke atas gunung. Gunungnya nggak pendek-pendek, tapi gunungnya tinggi loh. Siapkan hatimu, siapkan imanmu, siapkan mentalmu, siapkan fisikmu. Nah demikian tadi kita mau doa ya kan. Wah doa lagi nih, siapkan.
Justru kita mau naik level kan? Nah, memang kalau nggak ada kesusahan, saudara hidupnya so-so aja, tenang-tenang aja, tapi nggak naik-naik level. Begitu aja. Ya udahlah, saya mah di sini aja dah. Udah tenang dah, udah enak. Nggak naik level. Nggak ngalamin Tuhan Yesus berubah rupa. Nggak ngalamin dahsyatnya Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus. Nggak ngalamin Bapa di sorga ngomong sendiri. Di atas gunung kan gitu. Nggak ngalamin ada Musa, ada Elia datang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Nggak ngalami apa yang akan terjadi ke depannya. Itu dia. Kalau saudara cuma di lembah doang, kan gitu. Cuma dua, lembah atau gunung. Dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, kata di Mazmur. Jadi saudara sekarang ada di lembah. Tuhan Yesus mau ajak saudara naik. Saudara di lembah pun membutuhkan gada dan tongkat Tuhan. Membutuhkan penghiburan Tuhan. Membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena di lembah itu gelap. Di lembah itu juga bayang-bayangnya banyak. Bayang-bayang kesusahan. Mendingan langsung naik ke gunung. Setiap anak Tuhan diajak untuk naik ke gunung oleh Tuhan. Tapi persoalannya spesial saudara. Nih, ya halaman kedua ya. Siapa yang dibawa Tuhan? Tadi yang bawa kan Tuhan Yesus. Siapa yang dibawa? Murid-murid pilihan. Murid-murid yang spesial di mata Tuhan. Dari 12 cuman 3. Nah saudara, yuk kita mau jadi murid yang spesial bukan di mata Tuhan? Banyakin doa, banyakin pujian, banyakin penyembahan ke Tuhan Yesus. Kalau perlu waktu kita dimanapun, selagi kita sendirian ataupun kita lagi berdua, ya maksud saya kalau ada suami istri itu berdua ya. Saudara, pujian penyembahan. Sebelum aktivitas lah, saya kalau bisa sebelum saya main pingpong jam 7:30 pulang, katanya yuk kita doa penyembahan yuk. Ya udah, meskipun lagunya nggak hafal, kita lihat dulu. Kita lihat dulu lagu-lagunya. Dulu kayaknya tadi kita punya ya, nanti kita cari lagi buku-buku lagu. Saudara, hanya murid-murid yang Tuhan siapkan. Istimewanya saudara, spesial saudara di mata Tuhan, intimnya saudara dengan Tuhan, naik level. Yang lain-lain biasa dulu, nggak ngalami dulu. Mereka di atas gunung sendiri saja. Dalam menghadapi kesusahan di dunia ini, dikatakan di halaman kedua, masih belum berubah, ini masih kedua, ya. Semua orang mengalami kesendirian. Kenapa di atas gunung itu sendiri saja? Karena ketika saudara sendiri kesusahan, punya persoalan, teman saudara yang dekat sekalipun dengan saudara tidak mengalami hal yang sama dengan saudara. Beda. Beda. Sebab itu masing-masing intimlah bersama Tuhan Yesus. Banyaklah bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Banyaklah curhatnya sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tahu kesedihan hatimu, kesusahan hatimu, beban hidupmu, Tuhan Yesus tahu. Sebab itu gak ada yang lain yang dengar, cuman Tuhan Yesus. Saudara bisa ngomong sama orang lain, tapi pertolongan Tuhan Yesus jadi jauh. Kesempatan untuk makin intim dan bergantung penuh pada Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya makanya doa. Kalau doa kan gak sambil ngobrol, ya kan? Masing-masing dengan Tuhan Yesus. Oke saudara, sampai sini. Lanjut yang ketiga ya. Tuhan Yesus berubah rupa. Urutannya begini, kalau Anda mau jadi level. Pertama, menjadi murid dulu yang terpilih dan setia. Amin. Itu dulu. Menjadi murid yang Tuhan anggap spesial. Engkau spesial di mataku, anakku. Dan semua di kita spesial. Kenapa? Kita dipilih dari dunia ini, betul gak? Udah dipilih kita. Dari sekian miliar, kita terpilih. Bukan karena tiba-tiba saya mau jadi Kristen, saya juga nggak kepikir tuh dulu. Orang lagi main kelereng di depan ini, tiba-tiba dipanggil, ayo kamu masuk, anak bawang. Anak bawang, ya udah belajar. Apa ini belajarnya? Nggak ngerti, tapi Tuhan udah pilih.
Nah, tinggal kita jalanin karena sudah dipilih, saya mau setia sama Tuhan Yesus. Udah jalanin. Saudara jangan pernah meninggalkan imanmu. Amin. Ya. Terus nanti setelah itu baru diajak pergi ke gunung yang tinggi. Artinya apa? Sendirian. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulia. Kemuliaan Tuhan Yesus juga kita akan mengalami. Jadi saudara, ketika saudara mengalami kesusahan, ingat tadi Tuhan Yesus sendiri yang bawa saudara naik ke gunung. Pengalaman supranatural akan terjadi, memandang kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus makin dekat dengan saudara. Saudara tinggal terbersit di dalam hati, belum sampai di omongan, Tuhan sediakan. Itu ketika seseorang sudah naik level. Dia mengalami pengalaman supranatural. Semua beyond, di atas dari pikiran kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, apa dikatakan? Semua disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah itu saudara, itu dahsyatnya pengalaman supranatural tuh itu. Pengalaman kedua, ada sukacita. Oh ada kebahagiaan, wah Tuhan, betapa bahagianya aku ada di tempat ini. Sampai dia gak mikirin dirinya. Aku dirikan 3 kemah ya. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Lah saya di mana? Gak pikir, yang penting saya bahagia bersama Tuhan Yesus. Nah sampai titik itu saudara. Sampai titik itu saudara, gak lagi berpikir tentang diri sendiri. Saya mau deket aja. Hanya dekat. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Sampai titik itu saudara. Sampai saudara ada titik di mana ketika doa mungkin gak ada kata-kata, saudara cuma diam. Enak ya, betapa bahagianya aku Tuhan bersama Engkau. Di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus, aku damai, aku sentosa. Nah sampai itu, pengalaman supranatural, pengalaman kedua. Pengalaman ketiga, berjumpa dengan kehidupan kekal, ketemu orang-orang kudus, berkomunikasi langsung. Sampai ke situ. Wah, asik juga ya, nggak ada yang mati. Musa katanya mati, mayatnya nggak ketemu. Ternyata hidup tuh bersama Tuhan Yesus. Elia mah itu kan, diangkat kan. Elisa juga ada kuda berapi, tapi yang ketemu malah Musa sama Elia. Artinya apa? Di dalam Tuhan Yesus semua hidup. Nah kita mengucap syukur, makanya Tuhan Yesus berdoa. Dari orang yang Bapa berikan kepadaku, seorang pun tidak ada yang kubiarkan binasa. Saudara lihat gak? Jadi saudara yang ikut Tuhan Yesus tidak akan dibiarkan binasa. Apa yang memisahkan saudara dari kasih Tuhan? Pedang, kesusahan, penderitaan, ancaman, nggak ada. Karena Tuhan Yesus sendiri yang tidak membiarkan saudara binasa. Kekuatan Tuhan Yesus dahsyat, powernya dahsyat. Jadi nggak akan ada, saudara ingat ini penghiburan dari firman Tuhan. Bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih saudara dengan Tuhan Yesus. Tidak ada, satupun tidak. Dan pengalaman keempat, saudara dengar sendiri suara Allah Bapa di sorga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Saudara, kapan dengar suara Bapa? Ketika saudara naik tinggi, dekat sama Tuhan Yesus. Diajak Tuhan, aku mau. Rencana besar Allah Bapa yang berikutnya, halaman keempat. Saudara, ketika kita naik level, kita naik mengalami kesusahan mungkin, emang mujizat itu terjadi ketika saya mau mujizat kesembuhan, ya sakit dulu kan? Kan mau mujizat kesembuhan, nggak mungkin orang sehat dia dapat mujizat, ya kan? Nah jadi rencana besar Bapa apa? Dikatakan di dalam Matius 17, pemulihan segala sesuatu. Lihat saudara naik ke gunung ada tujuannya. Pemulihan segala sesuatu. Saudara, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara susahkan, sebenarnya segala sesuatu itu Tuhan sedang pulihkan. Yang penting kita mau dibawa
Tuhan Yesus naik ke gunung. Ya, dalam dunia orang percaya, memang di dalam Yohanes 17 ayat 11, dalam dunia engkau akan mengalami aniaya dan penderitaan. Tapi kuatkan hatimu. Amin, saudara. Kuatkan hatimu karena nggak akan ada yang melebihi kekuatanmu. Tuhan Yesus sendiri yang menjagai engkau. Tuhan Yesus sendiri yang memelihara engkau. Tidak kubiarkan binasa, tidak kubiarkan jatuh. Itu saudara. Itu dahsyat. Dan yang terjadi yang luar biasa itu ya, ini. Saudara ketika naik gunung, naik level, mengalami kesusahan mungkin, mengalami penderitaan, nggak usah takut. Tapi satu hal yang kemurnian yang Tuhan mau. Kemurnian imanmu, kemurnian karaktermu, tabiatmu, itu yang dimurnikan. Sama sekalipun saudara berpuasa, karaktermu dibentuk Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Ya kan? Ketika lagi doa dan puasa, nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marah, nggak caci maki. Tapi semakin dagingku semakin kurang-kurang, aku matikan, roh yang makin kuat. Nah itu tujuannya. Nah, Elia udah datang. Yohanes Pembaptis sudah datang. Roh Kudus datang sudah. Udah tinggal di dalam diri kita. Cuman hanya orang benar yang mengenalinya. Hanya orang percaya yang meresponi firman Tuhan. Dia yang memperlakukan Roh Kudus sesuai kehendak Bapa. Tidak diremehkan, tidak diabaikan, tidak dicuekin, diacuhin. Karena ketika kita dikatakan, iya di dunia ini Elia datang, tapi orang tidak kenal. Setelah tidak kenal, malah mereka dibunuh. Karena mereka tidak kenal dan bahkan mereka bertindak tidak sesuai kehendak Bapa. Mereka berkehendak semaunya sendiri. Tapi bagi kita orang percaya, kita bisa memperlakukan Roh Kudus sesuai kehendak Tuhan. Dan kita berkenan. Misalkan contoh apa Pak? Contoh ketika kita mendengar firman, kita sambut, kita belajar. Tuhan saya mau ngerti firman-Mu. Saya mau dapat hikmat-Mu. Saudara sudah memperlakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ketika saudara sambut firman, saudara terima firman, firman itu membersihkan kita. Amin saudara. Meresponi firman pekerjaan Roh Kudus di Matius 10 ayat 40 maupun Markus 4 ayat 20. Ya, dibaptis dengan air dan Roh Kudus sebagai tanda pertobatan, hidup oleh Roh, berkarakter dan berbuah, dan dampaknya ini Bapa dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Lanjut yang dampak dan tujuan naik ke gunung. Hidup masa kini saudara nggak lepas dari gunung, nggak lepas dari lembah. Itu yang terjadi. Jadi saudara jangan harapkan, saya udah nggak mau ke gunung atau ke lembah lah, capek nanti. Enggak. Saudara udah pasti dituntun Tuhan. Ini soalnya hidupku menggenapi firman-Mu. Udah terjadi pasti. Saudara pasti diajak Tuhan Yesus naik ke gunung. Udah pasti. Cuma masalahnya mau atau enggak. Mau atau enggak aja cuma satu. Saudara mau terus dipulihkan. Saudara mau makin intim sama Tuhan Yesus. Dan mau nggak mau jalan kita cuma satu, makin intim sama Tuhan Yesus supaya kita makin jauh dengan kesusahan ini, makin jauh dengan segala kejahatan dunia ini. Karena di Wahyu udah jelas, yang makin jahat juga jahat, yang makin benar biarlah dia makin benar menguduskan dirinya. Cuma itu keadaannya sekarang. Ya, saudara, semakin terjadi pemisahan yang jelas, orang benar akan makin membenarkan dirinya di hadapan Tuhan tadi. Ya. Orang jahat akan semakin jahat. Masuk ke dalam kepastian. Nah tujuannya ini yang berikutnya. Nah dampak dan tujuan naik ke gunung adalah masuk ke dalam kepastian. Kepastian apa? Pengharapan masa depan di dalam Tuhan Yesus. Pasti. Pasti apa? Pasti menjadi orang kudusnya Tuhan. Pasti menjadi orang kudusnya Allah. Karena gerejanya akan dibangkitkan. Mempelai itu gereja Tuhan. Nah maka itu prakteknya sekarang.
Yuk kita praktek hidup terus di dalam hadirat Tuhan. Mencari perkenanan Bapa. Kalau saudara mengalami kesusahan, kalau saudara mengalami kesulitan, cuma satu kuncinya, nggak ada lagi yang lain. Kayak pintu, kuncinya cuma satu, nggak ada dua. Dua pun duplikat, tapi sama. Cuma satu kuncinya. Apa? Mengandalkan Tuhan Yesus. Satu-satunya jalan, nggak ada lagi yang lain. Masa sekarang sebagai persiapan kita untuk menghadapi masa kekal. Sebab itu kita cuma bisa menanti-nantikan, Tuhan, kapan Kau datang ya Tuhan, menjemput kami pulang ke rumah Bapa di sorga. Itu kerinduan kami. Berbahagialah mereka yang menanti-nantikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara bisa lihat itu nasihatnya di dalam Yohanes, ada ayat-ayatnya, 1 Yohanes 4 ayat 6, Wahyu 22 ayat 11, Matius 5 ayat 48. Ya. Sebab itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang hamba-Mu dapat daripada-Mu. Kiranya Roh Kudus yang bekerja pada setiap kami pribadi lepas pribadi, kemuliaan hanya bagi nama Bapa Tuhan Yesus Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Amin.